cara dilakukan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan, termasuk di sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka. Di antaranya adalah menggunakan jasa badut, di mana hal itu diakui dapat mampu memberikan edukasi terhadap protokol kesehatan. Dan anggota Aku Badut Indonesia atau ABI melakukan aksi kampanye edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan atau prokes di SD Negeri 03 Citayam, Depok, Jawa Barat. Pembelajaran tatap muka secara terbatas. You're listening to the best radio station in town. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Selamat pagi mitra setia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan pastinya tetap semangat beraktivitas di awal pekan ini ya. Senang sekali rasanya Dea Maharani bisa kembali berjumpa dalam obrolan khusus edisi Senin 6 September 2021, yang mana dalam kesempatan kali ini kita kembali ke dalam obrolan khusus bersama KPPN Pacitan dengan tema Sukuk Retail 15 Pilihan Berharga untuk Bangkit Bersama. Beberapa waktu lalu pemerintah baru saja menerbitkan Sukuk Retail seri 15. Lantas seberapa menarik Sukuk Negara Retail seri 15 ini dan apa saja keistimewaannya ya? Kita langsung saja membahasnya dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Ari Masdianto Purnomo, Kepala Cabang BNI Pacitan, dan juga Ibu Ana Sariasi, Kepala KPPN Pacitan. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Bu Ana dan juga Pak Ari. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana? Halo Bu Ana. Halo, alhamdulillah baik Mbak Dea. Alhamdulillah. Kurang kedengaran ya? Tadi sempat hilang suaranya Bu Ana, tapi sekarang sudah kembali terdengar. Kalau untuk Pak Ari gimana nih kabarnya? Pak Ari, selamat pagi. Ya, kabarnya baik. Kota Waringin Timur. Oke, alhamdulillah. Gimana nih Pak Ari dan juga Bu Ana, sudah sarapankah hari ini? Sudah tadi pagi. Alhamdulillah sudah Mbak Dea. Alhamdulillah, kalau sudah sarapan berarti sudah semangat lagi ya. Kayak yang lagi stay tune di 90,4 Radio Suara Pacitan ini juga pada semangat-semangatnya. Dan terima kasih ya buat Bu Ana dan juga Pak Ari yang sudah bergabung di pagi hari ini. Pastinya kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang Sukuk Retail seri 15. Dan untuk mitra setia yang juga mungkin ingin bertanya ataupun juga pengen bergabung, silakan langsung aja di 081335335444 dan line teleponnya di 8834427. Mitra setia, mungkin ada nih ya yang ada di rumah terus mungkin lagi sambil kerja, sambil makan atau sambil beraktivitas dan kepikiran nih, kok pengen investasi ya gitu.
Padahal yang namanya investasi itu kan penting banget ya, karena merupakan bagian dari perencanaan keuangan untuk waktu-waktu yang akan datang. Khususnya untuk kita nih ya, umat muslim yang butuh tuntunan menyiapkan kebutuhan masa depan dengan persiapan dana mulai dari sekarang. Mau berinvestasi tapi takut bertentangan dengan prinsip agama. Ada nggak ya sebenarnya itu pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama alias ketentuan syariah? Jawabannya ada nih Mitra Setia, yaitu investasi surat berharga syariah negara alias sukuk negara retail dan juga sukuk tabungan. Nah, di pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, ada Pak Ari Masdianto, Kepala Cabang BNI Pacitan, dan juga Bu Ana Sariasih, Kepala KPPN Pacitan. Langsung saja mulai bertanya ya, karena kalau berlama-lama kayaknya banyak banget yang pengen tahu sebenarnya sukuk retail itu apa dan pengen kenalan. Katanya sih kalau nggak kenal itu nggak sayang nih Bu Ana ya. Jadi sebenarnya nih untuk awal saja sebenarnya apa itu yang namanya sukuk retail nih Bu Ana? Ya, jadi sukuk retail, saya sebelum menjawab sukuk retail mungkin saya cerita dulu ya Mbak Dia ya. Iya, boleh banget. Yang bincang-bincang yang lalu kita sering cerita tentang belanja BPN, tentang bagaimana pemerintah menyediakan vaksin gratis saat ini, penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Nah, dan itu maka jelas belanja APBN ini sangat meningkat karena kondisi extraordinary tersebut, sehingga juga direspon dengan penanganan yang extraordinary. Dari belanja yang melebar, yang tinggi tadi, akibatnya adalah pelebaran defisit di atas 3%, dan itu dibolehkan sampai dengan tahun depan ya, 2022. Ini kemarin kita bicarakan di sana. Nah, karena peningkatan belanja yang besar, yang drastis, apalagi kemarin dengan adanya Delta kemarin, maka pen juga meningkat, yang semula hanya 699, kemarin dengan adanya Delta di bulan Juli sudah naik menjadi 744,77 triliun untuk pen diarahnya tadi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Nah, dengan belanja yang besar tadi yang meningkat cukup tajam, sementara kondisi saat ini penerimaan sangat-sangat menurun secara signifikan. Nah, mau tidak mau, maka pemerintah agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang mendesak dan cepat, tanpa boleh ada penundaan ya kemarin di bulan Juli, maka melebarkan defisitnya tadi ya, sehingga pemerintah dengan kondisi itu mau tidak mau melakukan pembiayaan ya, melakukan utang Mbak Dia. Nah, tapi di satu sisi pemerintah itu perlu pembiayaan. Tadi Mbak Dia juga menyampaikan ya bahwa kita juga memerlukan perencanaan keuangan gitu ya Mbak Dia. Iya, benar banget Bu. Jadi jadi supaya gaji kita itu, apalagi baru gajian gitu ya, supaya gaji kita itu tidak sudah senang-senang disambut tapi nanti habis gitu kan. Nah, makanya amblas jadinya ya. Yaitu diantaranya ya selain menentukan tujuan, mencari penghasilan, kemudian juga menyusun strategi keuangan supaya bagaimana strateginya itu supaya pos-pos kita pengeluaran itu tetap tertutupi, tapi juga kita bisa menyisihkan untuk berinvestasi. Nah, sukuk ini adalah bentuk untuk melakukan investasi, di mana ketika melakukan investasi kita harus memahami bahwa produk keuangan itu cukup aman, gitu kan Mbak Dia. Nah, sukuk ini jadi dari sisi kita itu sebagai investasi keaman, karena dijamin langsung oleh negara. Jadi SR sukuk 015 ini bebas dari resiko gagal bayar. Mungkin kalau misalnya sekarang marak misalnya arisan dan sebagainya, itu bisa gagal bayar.
tahun-tahun lalu mungkin ya, yang arisan umroh dan sebagainya itu bisa gagal bayar. Sekarang untuk COVID udah nggak bisa membiayai. Nah, kalau suku ini insya Allah pemerintah menjamin melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 dan Undang-Undang tentang APBN, di mana tidak akan pernah gagal bayar. Itu yang pertama aman. Kemudian yang kedua itu menguntungkan ya. Imbal jasa yang diberikan setiap bulannya itu jauh lebih tinggi dari tingkat rata-rata tingkat bunga deposito. Nanti Pak Ari akan menyampaikan ini berapa besarnya gitu ya. Dan juga suku ini bisa diperdagangkan. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo, kita ini juga bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, kemudian juga mudah dan terjangkau. Mudahnya karena transaksi ini bisa dilakukan secara online dengan melibatkan mitra distribusi, misalnya Bank BNI gitu ya. Tapi banyak juga ada beberapa yang lain, Bank Himbara, kemudian bank yang lain juga bisa. Kemudian juga terjangkaunya kenapa? Karena sebenarnya kita bisa berinvestasi 1 juta aja bisa. Jadi tidak perlu membeli suku itu harus ratusan juta gitu ya Mbak Dia ya. Kita ingin nyoba misalnya 1 juta, 5 juta pun bisa ya Pak Ari ya. Nanti Pak Ari yang menyampaikan lebih detailnya. Tapi secara aturan itu 1 juta pun bisa. Dan saat ini bahkan banyak milenial itu yang menginvestasikan ke sana. Kemudian juga tadi Mbak Dia juga sampaikan bahwa kita itu ketika berinvestasi khususnya Muslim gitu ya harus yang sesuai syariah agar nyaman. Gitu. Iya, benar. Nah di sini juga SR 15 ini menggunakan akad ijarah sehingga dia itu sudah dinyatakan halal oleh sesuai syariah oleh DSN-UI. Kemudian selain itu juga hal lain ya, selain berinvestasi, karena tadi saya cerita tentang aja pemerintah yang memerlukan uang melalui pembiayaan, maka dengan suku ini maka kita berpartisipasi langsung ya terhadap pemulihan ekonomi saat ini dan juga pemulihan ekonomi karena selain dana-dana itu akan digunakan untuk pemulihan ekonomi, kemudian penanganan COVID ini juga digunakan untuk infrastruktur, gitu Mbak Dia. Jadi penggunaannya ini nanti untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Oke. Gitu. Baik, lantas sebenarnya tujuannya pemerintah itu apa nih? Buat Pak Ari ya ini ya. Tujuan pemerintah menerbitkan surat berharga negara retail termasuk sukuk negara retail ini sebenarnya untuk apa? Baik Mbak Dea, mungkin sebelum kita bicara ke sana, mungkin pendengar masih masih bingung ya. Iya. Mungkin ada beberapa yang baru mendengar istilah sukuk itu apa. Jadi intinya pada saat kita investasi, sejatinya pengertian investasi adalah aktivitas penanaman modal dengan harapan pemilik modal itu bisa mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal itu. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ana. Ada beberapa jenis investasi. Kalau pendengar mungkin kalau bisa dibedakan berdasarkan jenis investasi melalui waktunya, jangka pendek misalnya, kita sudah mendengar investasi deposito. Kemudian yang kedua saham mungkin yang biasa pendengar menggunakannya. Kemudian forex atau transaksi tukar menukar mata uang asing. Kemudian kalau investasi jangka menengah itu sendiri, ini yang salah satunya kita masuk yang nanti kita akan kupas lebih dalam, yaitu sukuk retail. Ini yang syariah, sementara untuk yang non syariah atau yang konvensional, itu kita mengenal dengan obligasi retail Indonesia. Ini surat utang negara yang dibedakan berdasarkan syariah dan non syariah. Sementara kalau kita berbicara investasi jangka panjang, itu ada beberapa. Seperti misalnya Mbak Dea, properti, pembelian rumah, dan lain sebagainya, tanah. Kemudian reksadana. Reksadana ini bisa jangka pendek, menengah, atau panjang. Tetapi akan mendapatkan manfaat yang lebih
manakala kita berinvestasi jangka panjang. Ada juga masyarakat yang terbiasa investasinya menggunakan emas. Jadi masyarakat bisa memilih, ini mau yang jangka pendek, menengah, atau panjang. Kalau saya biasanya menganalogikan kepada nasabah-nasabah saya di BNI, kalau kita memiliki telur, upayakan jangan menaruh telur itu dalam satu keranjang. Kenapa? Pada saat telur itu dalam satu keranjang dan keranjang itu jatuh, maka habislah telur itu. Sama seperti investasi. Yuk kita coba investasi yang selama ini kita mungkin di deposito, kita mulai investasikan ke jenis yang lain yang sifatnya menengah, ada sukuk retail, ada obligasi, dan investasi yang jangka panjang seperti properti maupun emas. Dan investasi ini, kalau masyarakat yang sudah terbiasa mengenal, itu ada yang investasi bentuk langsung. Jadi investasi menanam modal tersebut untuk langsung membeli aset. Bisa berupa mungkin kalau di wilayah Pacitan ada yang pembukaan lahan mungkin untuk pertanian, perkebunan, tambang mungkin, pembelian mesin, pendirian pabrik, dan lainnya. Sementara investasi tidak langsung, kita membutuhkan seorang atau sebuah manajer investasi, di mana kita dituntut untuk mengelola aset yang dimiliki oleh investor-investor tersebut. Nah, berbicara terkait dengan sukuk retail ini, sesuai dengan tagline-nya pemerintah, jadi SR015, itu pilihan berharga untuk bangkit bersama. Jadi pemerintah mengajak, ayo bangkit bersama, bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui surat sukuk retail 015 ini. Jadi ini sebuah investasi rakyat yang harapannya akan memberikan manfaat lebih, ya, kepada masyarakat, khususnya masyarakat warga negara Indonesia. Karakteristik sukuk retail ini prinsipnya investasi dengan prinsip syariah. Dan kalau kita berbicara terkait dengan tujuan utamanya, apa sih sebetulnya tujuan utama penerbitan sukuk retail ini? Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ana. Jadi pembiayaan sukuk retail ini adalah untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tadi disampaikan bahwa pengembangannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan deposito, ya. Jadi untuk saat ini pemerintah menawarkan menetapkan suku bunga sukuk retail 015 ini 5,1% per tahun. Nah, ini kalau kita konversi dengan deposito itu setara dengan sekitar 5,41% per tahun. Sementara untuk suku bunga deposito saat ini yang ada di BNI itu di 2,75. Jadi hampir 2 kali lipatnya. Masyarakat diuntungkan dengan investasi ini, pemerintah juga diuntungkan untuk pembiayaan APBN dan pembangunan proyek infrastruktur ini. Itu Mbak Dea kurang lebihnya untuk yang gambaran suku retail tersebut. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Tadi ada Pak Ari Masdianto. Dan memang benar banget nih Mitra Setia. Apalagi ini sekarang lagi awal pekan ya. Awal bulan juga, baru tanggal 6 September. Mungkin juga banyak yang lagi gajian. Daripada amblas begitu saja, lebih baik diinvestasikan. Apalagi tadi minimumnya minimal 1 juta ya Pak Ari ya. 1 juta. 1 juta. Jadi lebih baik daripada amblas begitu saja, lebih baik disimpan gitu. Nah, kembali lagi ke dalam pembahasan kita nih Mitra Setia ya, tentang yang namanya sukuk retail tadi. Lantas sebenarnya siapa saja target penjualan sukuk retail ini? Untuk domestik saja ataupun juga warga negara Indonesia saja, ataupun mungkin warga negara asing boleh juga ikutan berinvestasi ini? Silakan dijawab Bu Ana. Bu Ana? Halo Bu Ana? Baik, saya lempar pertanyaannya ke Pak Ari dulu ya, karena Bu Ana masih agak terputus tadi suaranya. Silakan Pak Ari dijawab tadi.
pertanyaannya. Iya, Mbak Dea, jadi memang ini seluruh warga negara Indonesia Iya. diperkenankan untuk melakukan pembelian sukuk retail 015 ini dengan nominal minimal per unit itu hanya 1 juta. 1 juta Minimum saja. pemesanan 1 juta dan ada batas maksimumnya, Mbak Dea. Batas maksimumnya berapa nih? Iya, kalau SR 015 ini batas maksimumnya per individu itu 3 miliar. Jadi kalau misalnya Mbak Dea mau menginginkan pembelian, ini ada batas maksimumnya 3M. Kalau dananya mungkin lebih dari 3M, masyarakat ada yang seperti itu diharapkan dengan nama yang berbeda. Mungkin dengan nama suaminya, istrinya, atau yang lainnya. Oke, jadi itu ya. Cepat hilang. Iya, Bu Ana sudah kembali lagi ya? Halo, J. Halo, oke, sudah kembali lagi. Baik, Bu Ana, terima kasih. Karena tadi juga sudah dijawab sama Pak Ari ya atas pertanyaannya siapa saja target penjualannya. Tapi kalau namanya sukuk retail nih, mungkin juga di kalangan masyarakat juga mengenal yang namanya sukuk tabungan. Nah, perbedaannya yang mencolok ataupun juga memang sangat berbeda ya antara sukuk retail dan juga tabungan itu apa saja nih? Silakan dijawab nih Bu Ana. Mungkin ada Pak Ari. Oke. Pak Ari silakan dijelaskan sedikit saja nih ya tentang sukuk retail. Perbedaannya dengan tabungan itu sebenarnya apa nih, Pak? Jadi kalau intinya kalau untuk yang sukuk retail ini bisa seperti tadi disampaikan sama Bu Ana, bisa diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya Mbak Dea sudah memiliki, kita bisa memantau itu nilai NAB-nya. NAB-nya pada saat itu katakanlah kita sudah membeli di bulan September ini. Kemudian di awal tahun depan NAB kita itu NAB dari SR 015 posisinya misalnya di atas 100% Mbak Dea. Nah, dari katakanlah 100% menjadi 101. Nah, itu bisa dijual Mbak Dea. Dijual ke pasar sekunder yang katakanlah jadi 101 berarti nilai dari investasi awal yang 100 juta kalau dijual menjadi 101 misalnya. Karena ada perubahan 1%. Nah, itu ada satu keuntungan di samping setiap bulan hal yang sama untuk yang tabungan maupun yang sukuk retail ini mendapatkan bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Oke, itu perbedaannya ya dari sukuk retail dan juga sukuk tabungan tadi. Lalu untuk seri 15 ini ya, karena masih baru, masih hangat-hangatnya dan juga masih dibuka penawarannya ya Pak Ari ya? Betul. Sampai tanggal berapa nih Pak Ari dibuka penawarannya? Ini sampai dengan tanggal 15, Mbak. 15 September. 15 September, iya. Ya, berarti tinggal sebentar lagi ya. Iya, 15 September jamnya jam 10, Mbak. Jam 10, dimulai dari tanggal berapa nih Pak Ari? Dari 20 Agustus kemarin, 20 Agustus sampai 15 September, ini juga ada kuotanya masing-masing, Mbak. Jadi, kalau misalnya mitra untuk pembelian sukuk retail ini, kalau di BNI saat ini masih open, masih bisa untuk dilakukan pembelian. Nanti sarannya bisa melalui BNI Mobile Banking maupun Internet Banking. Jadi masyarakat tidak perlu harus datang ke BNI, cukup di rumah atau di kantor sambil dengerin ini, lihat BNI Mobile Banking bisa diakses untuk sukuk retail ini. Mumpung masih sampai tanggal 15. Iya nih. Bener banget, apalagi sekarang udah tanggal 6 September, tinggal beberapa hari lagi penawarannya. Jadi mungkin yang masih bingung-bingung silahkan langsung saja. Sekarang stay tune juga, kalau mungkin pengen punya pertanyaan silahkan langsung saja ditanyakan di 081335335444 dan line teleponnya di 8834427. Kita akan bergabung di line teleponnya. Selamat pagi, Spirit Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana nih? Apa kabar Mbak Dia? Alhamdulillah baik sekali. Ini dengan Pak Supriyadi ya?
Betul, Mbak. dari kawasan Plumbungan. Oke, mungkin Pak Pri punya pertanyaan seputar sukuk retail di pagi hari ini? Pertanyaannya saya beda, Mbak, ini mungkin. Tapi entah bisa terjawab atau enggak ya. Tapi jadi unek-unek saya, Mbak. Ini, Mbak, pertanyaannya saya. Ini kan masalah vaksin nih, Mbak. Bagi masyarakat biasa ini, apa nunggu didaftar, Pak, harus mendaftarkan? Kalau mendaftarkan kemana gitu? Kayaknya yang divaksin ini kan cuma orang-orang yang tertentu seperti perangkat ANS gitu. Halo? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Tapi mohon maaf banget ya karena sekarang pembahasannya tentang sukuk retail. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan pasti akan bisa dijawab dengan pertanyaan Atau seputar mungkin vaksin sedikit tadi. nggak apa-apa ya Mbak. Halo, Halo, ya, Mbak Dea. iya Bu Ana. Halo, mungkin sedikit aja ya, bisa ya. Oke, jadi sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia itu ditargetkan untuk vaksin ya, Iya. pada terutama di tahun ini. Kemudian bagaimana caranya? Yang kedua ya, bisa didaftarkan oleh aparat di desa misalnya. Yang kedua, kita bisa mendaftarkan sendiri, baik melalui Peduli maupun kita harap ya, bisa ke Dandes, masyarakat desa. Kalau di sini malah bisa langsung ke Polres, itu juga bisa gitu ya, ke Polres itu langsung bisa diani. Itu aja Mbak mungkin. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Bu Ana. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pri yang mungkin agak sedikit melenceng dari tema kita di pagi hari ini. Tapi semoga bisa memberikan pengetahuan ya dan juga informasi baru di mana harus mendaftar vaksin dan juga apakah harus mendaftar tadi ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Ana. Dan kembali lagi juga untuk mitra setia yang ingin bergabung masih ada sedikit kesempatan, langsung saja di 081 335 dan line teleponnya di 883427. Langsung saja dia bacakan dari line WhatsApp-nya. Kita beralih dulu dari pertanyaan tadi ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari seputar Kebonagung. Selamat pagi Mbak Dea, selamat pagi kembali. Saya Joko di Kebonagung. Mau tanya Mbak, apa ya manfaat sukuk retail bagi masyarakat ini jika ikut berinvestasi pada sukuk retail 15 ini? Suwon. Oke, terima kasih Mas Joko di Kebonagung ya. Silahkan dijawab oleh Pak Ari. Mbak Dea, mohon maaf, diulang nggak jelas begitu. Oke, dia ulang kembali ya. Pertanyaannya, manfaat sukuk retail bagi masyarakat jika ikut berinvestasi pada sukuk retail 15 ini. Seri 15. Jadi terima kasih dari Kebonagung tadi ya disampaikan. Iya. Jadi terkait dengan investasi, jelas masyarakat mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan untuk kita investasi di katakanlah seperti di deposito. Dua kali dibandingkan dengan depositonya. Kemudian dari sisi Bu Ana disampaikan juga kupon dan pokok itu dijamin oleh negara. Jadi insya Allah ini produk investasi yang sangat aman buat masyarakat. Kemudian sama seperti halnya dengan deposito, jadi itu nanti bunganya itu dibayarkan setiap bulan, setiap tanggal 10. Jadi ini sama seperti deposito pada umumnya. Kemudian dari sisi investasi sangat ringan. Kalau kita bandingkan dengan investasi di deposito saat ini, untuk memiliki deposito di BNI katakanlah itu minimal 10 juta Mbak Dia. Yeah. Sementara kalau investasi sukuk retail ini dan investasi yang itu 1 juta, hanya 1 juta, tingkat imbal hasilnya lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya di deposito. Kemudian tenornya pendek, 3 tahun. Waktu-waktu katakanlah karena ini liquid ya, mudah dicairkan dan ada potensi capital gain. Jadi kalau misalnya kita memantau NAB-nya, nilai aktivitasnya itu tinggi, kita bisa jual.
Selain dari situ, resiko-resiko seperti yang tadi Bu Ana sampaikan, resiko gagal bayar itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada, karena ini memang dijamin penuh oleh negara. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Kemudian resiko likuiditasnya, potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik sukuk itu memerlukan dana tunai, mengalami kesulitan dalam mencairkan menjual, itu bisa dilakukan di pasar sekunder. Oke, kemudian dari resiko pasarnya, potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga. Kerugian dapat terjadi apabila investor menjual di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Jadi artinya gini, seperti tadi saya sampaikan, karena ini nilainya ada di nilai pasar, pada saat nilainya itu NAB itu tidak 100% atau kurang dari 100%, manakala kita menjual, maka itu harganya akan turun. Katakanlah jadi 90%, berarti dari yang nilainya 100 juta di awal menjadi 99 juta. Tetapi masyarakat tidak perlu khawatir. Apabila kita sampai dengan periode terakhir, sampai dengan 3 tahun, nilai itu akan kembali 100%. Bunga yang berjalan setiap bulan atau imbal hasil yang berjalan itu tetap berjalan sebesar 5,1 atau sesuai yang disampaikan kesepakatan awal di depan oleh pemerintah. Mungkin begitu Mbak Dia. Oke, lalu untuk seri ke-15 ini ya Pak Ari, sebenarnya ini kan sudah penerbitan ke-15. Halo. Halo. Mbak Dia. Iya Bu Ana? Halo. Ya, mungkin menambahkan ya. Iya, boleh Bang. Menambahkan Silakan Bu Ana. jawab pertanyaan tadi ya. Jadi tadi Pak Ari sudah menjawab ya apa manfaatnya gitu ya. Itu manfaat yang ke kita sendiri gitu ya Mbak Dea ya. Iya. Jangan lupa bahwa manfaat yang lebih besar lagi adalah bahwa dengan menempatkan, dengan berinvestasi di sukuk tersebut, berarti kita itu sudah turut di dalam program pemerintah, di dalam proses pemulihan ekonomi saat ini. Itu mungkin Mbak Dia yang sangat perlu juga dipahami ya. Jadi tidak semata-mata karena ini untuk keuntungan pribadi, tapi juga ini adalah demi kepentingan negara supaya negara mendapatkan dana untuk bisa membiayai belanja-belanja penanganan COVID, vaksin, dan juga pemulihan ekonomi. Itu, Pak. Baik, terima kasih tambahannya dari Bu Ana ya. Jadi sambil berinvestasi juga sambil beramal, begitu ya Bu Ana ya? Ya, betul. Ya. Iya. Oke, dan karena ini itu sudah seri ke-15 ya, karena kemarin juga sudah ada seri 14, seri 13, seri 11, dan seri-seri sebelumnya ya. Dan ini sebenarnya kalau dilihat peraturannya sendiri yang terbitnya tahun 2008 ya Pak Ari ya? Undang-Undang nomor 19? Betul, ya. Lalu trennya itu seperti apa nih? Dari individu retail sendiri sampai penerbitan ke-15 ini? Iya, Mbak Dia. Jadi memang untuk sukuk retail 015 ini kalau kita bandingkan dengan terdekat yang SR 14 yang bulan Maret. Jadi ini kalau Mbak Dia mau investasi di sukuk atau ori, itu pemerintah biasanya rata-rata 1 tahun itu 2 kali Mbak Dia. 1 tahun 2 kali. R014 kemarin itu di bulan Maret 2021. Itu bunganya, pengembangannya memang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah. Dulu itu 5,47 Mbak, 5,47 untuk SR014, sementara untuk SR015 ini oleh pemerintah ditetapkan Iya, Pak Ari? Harga retail lainnya yang baru terbit bulan lalu itu SBR, jadi saving bond retail. Jadi ada beberapa investasi sih sebetulnya jenis investasi. Saving bond retail ini SBR 010 bunganya sama 5,1. Jadi relatif kalau dibandingkan dengan SR sebelumnya ya turun, tetapi
kalau kita bandingkan dengan jenis investasi yang lainnya, ini masih lebih menguntungkan. Bayangkan pada saat bulan Maret itu kalau kita deposito itu posisinya kurang lebih di 3,5%, itu SR014 itu 5,47%. Sementara saat ini dengan SR015 5,1, deposito yang semula 3,5 sekarang jadi 2,75. Jadi saya pikir SR015 ini investasi yang masih cukup menarik buat masyarakat untuk dimilikinya. Gitu, Mbak. Iya, apalagi kalau sekarang itu anak milenial katanya tadi dari Bu Ana juga mulai berinvestasi dan tertarik untuk sukuk retail juga ya Pak Ari ya? Betul. Jadi memang suatu hal yang menggembirakan buat kita. Memang transaksi di perbankan khususnya, mereka akan melakukan transaksi bukan untuk saving di tabungan. Kalau dulu kita zaman orang tua mungkin sampai ada lagunya ayo nabung gitu ya, nabung dan lain sebagainya. Sekarang para milenial sudah mulai berpikir cerdas bahwa investasi mulai ditempatkan tidak hanya di tabungan semata. Jadi tabungan itu nantinya untuk transaksi. Jadi tabungan itu untuk transaksi yang dilengkapi dengan mobile banking. Dengan mobile banking itu mereka bisa melakukan transaksi-transaksi yang lainnya, seperti untuk pembelian SR015 ini. Itu Mbak. Iya, terima kasih jawabannya dari Pak Ari yang tadi juga sudah menjawab ya. Karena sekarang sudah seri ke-15 dari seri-seri yang lain. Dan mungkin juga daripada untuk mitra setia ya, sekarang apalagi bagi PPKM, daripada harus boros-borosan terus-terus jajan gitu ya, sambil menghabis-habiskan uang berfoya-foya, lebih baik untuk berinvestasi tadi. Mungkin juga sekarang sampai pembicaraan kita di waktu ini sudah ada yang berminat ya untuk berinvestasi sukuk negara retail seri ke-15 ini. Lalu di mana dan bagaimana caranya untuk membeli sukuk negara retail seri ke-15 ini? Pak Ari, silakan dijawab. Iya, jadi cara untuk investasi di sukuk retail ini, masyarakat yang pertama kita harus registrasi dulu. Ya, nanti di BNI kita bisa menggunakan, kalau di BNI menggunakan fasilitas bisa menggunakan mobile banking dan internet banking. Jadi nanti transaksinya semuanya bisa dibantu melalui aplikasi mobile banking dan internet banking. Jadi prosesnya nanti registrasi terlebih dahulu, nanti akan mendapatkan namanya ID atau single investor identifikasi. Jadi identitas dari masyarakat yang akan berinvestasi nanti dapat nomornya di situ. Kemudian dari situ nanti kita bisa melakukan pemesanan secara online, rekening surat berharganya. Dari situ kemudian setelah diinformasikan untuk pembayarannya, bisa juga melakukan pembayaran selain melalui mobile banking atau internet banking, itu juga melalui teller, ATM ataupun yang lainnya. Tetapi kami lebih merekomendasikan untuk menggunakan yang online seperti mobile banking dan internet banking, selain mungkin untuk mengurangi tatap muka dengan orang lain dengan masa pandemi seperti sekarang ini, transaksinya real time, jadi kapan saja bisa dilakukan. Nah, dari setelah pembayaran itu nanti masyarakat akan menerima bukti konfirmasi. Ini melalui email biasanya nanti yang didaftarkan. Itu Mbak Dia. Baik, mungkin semakin tertarik saja ya dengan investasi sukuk retail ini ya. Nah, agar mitra setia mungkin bisa mendapatkan gambaran ya mengenai berapa imbal hasil yang bisa kita terima dari investasi sukuk retail, mungkin Bapak Ari ataupun juga Ibu Ana bisa memberikan sebuah simulasi berapa keuntungan sih yang bisa didapatkan kita jika berinvestasi dengan sukuk retail ini? Ya, Mama saya Ibu Ana. Jadi kalau kita berbicara apabila simulasi kupon itu di 5,1% ini, nanti investor pembayaran kupon itu akan dilakukan mulai per tanggal 10 Oktober. Nah,
di sini nanti setiap bulan masyarakat akan menerima pembayaran kupon ini melalui rekening yang sudah kita tentukan di awal. Nah, pada saat yang tanggal pertama kita menerima, itu biasanya ada short kupon atau long kupon. Tapi karena ini kurang dari 1 bulan, sehingga itu istilahnya short kupon. Jadi tanggalnya itu nanti tidak full 1 bulan. Tetapi kalau kita berasumsi katakanlah dalam normal 1 bulan berikutnya, seandainya misalnya seorang masyarakat atau pendengar radio Suara Pacitan ini memiliki investasi, kita berbicara 1 miliar misalnya, yang gampang hitungnya 1 miliar, kalau kita asumsikan kupon ini 5,1%, berarti apabila sebelum pajak itu mendapatkan per bulan itu sebesar 4.250. Jadi kalau 100 juta ya dikurangi 0,1 lah ya, 4.250. Nah, istimewanya di sini kalau Mbak Dea ataupun pendengar lainnya memiliki saving di perbankan, itu bunga itu pajak atas bunga itu sebesar 20%. Sementara untuk retail atau obligasi plat utang negara itu hanya 15%. Jadi lebih sedikit. Jadi dapatnya bahan itu relatif besar. Jadi kalau tadi 4.250 itu sebelum kena pajak 15%, maka kalau setelah kena pajak itu investor akan mendapatkan kurang lebih sekitar 3.612.500 rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Dea. Ini kalau kita berbicara, kalau misalnya asumsi 100 juta ya berarti kurang lebih sekitar 360.000 setiap bulan. Saya pikir angka yang cukup besar dibandingkan kalau misalnya kita saving di tabungan atau mungkin di di deposito. Itu Mbak Dea. Baik, sangat menarik sekali ya Pak Ari ya, karena tadi juga keuntungannya juga cukup besar. Mungkin Mitra Setia sangat-sangat mulai tertarik ya dengan investasi sukuk retail ini. Tapi mungkin Bu Ana juga bisa menambahkan di mana sih sebenarnya kita itu bisa mendapatkan informasi jika talk sekali ini tuh mungkin kurang memberikan informasi, ataupun juga Mitra Setia pengen dapatkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi email ataupun juga mungkin ada laman website yang bisa diakses, Bu Ana? Bisa, jadi ini banyak ya, ini setiap bank penyalur, karena bank penyalurnya bank ini banyak banget Mbak yang terkait ini, tidak hanya BNI ya, hampir semua bank di Pacitan ini juga memasarkan. Kemudian juga bisa ke websitenya DJPPR, itu juga bisa, bahkan di kami juga memberikan informasi tersebut, termasuk di Kemenkeu, itu banyak juga Mbak di sana. Di website Kemenkeu ya? Ya, atau di DJPPR ya. Bahkan di media sosial ya, di websitenya itu juga ada Mbak. Di Facebook, kemudian di Instagram itu juga ada informasi ini ya. Kalau lebih detail lagi misalnya tentang tata caranya ya ke bank-bank terdekat gitu. Oke. Terima kasih atas jawabannya Bu Ana. Dan baik pendengar, tidak terasa sekali ya, sudah sekitar 1 jam kita sudah ngobrol bareng dengan Pak Ari Masdianto, Kepala Cabang BNI Pacitan, dan juga Ibu Ana Sariasih, Kepala KPPN Kabupaten Pacitan, dengan pastinya tema yang menarik ya pada pagi hari ini. Meskipun seharusnya masih banyak sekali hal yang ingin kita perbincangkan, namun sekarang waktunya sudah tidak mencukupi nih. Namun sebelum saya tutup acara ini, mohon Ibu Ana dan juga Pak Ari memberikan statement terakhirnya. Silahkan Bu Ana terlebih dahulu. Bu Ana? Mbak Dea, jadi kita kedengaran? Halo? Ya. Iya. Mbak Dea, jadi kita ketahui bahwa APBN kita itu telah bekerja keras ya dalam upaya penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Nah, untuk itu
perlu kerjasama semua pihak, termasuk dari Kemenkyu, dari bank, dan juga masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi demi mendukung kelancaran program-program yang ada di APBN. Salah satu partisipasi masyarakat itu selain juga terlibat di dalam pembangunannya, juga baik langsung ini juga bisa dengan sembari berinvestasi, sehingga Sukuk 015 ini merupakan salah satu pilihan yang berharga. Selain menguntungkan kepada diri kita sendiri, juga turut berpartisipasi di dalam pembangunan, khususnya di dalam rangka penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi. Itu Mbak, makasih. Baik, terima kasih atas statementnya dari Bu Ana Sariasih, Kepala KPPN Pacitan. Dan selanjutnya silakan Pak Ari Masdianto. Baik Mbak Dia. Jadi untuk masyarakat yang menginginkan investasi SR015 ini, kebetulan BNI dalam rangka ulang tahun ke-76 itu ada program untuk Sukuk Retail 015 ini. Jadi untuk pembelian melalui BNI Mobile Banking dan Internet Banking itu dapat kesempatan untuk mendapatkan cashback itu sampai dengan 1.945.000, jadi 1945.000 gitu ya. Ini kuotanya untuk 176 nasabah pertama. Sementara kalau kita memiliki SR015 ini nominalnya lebih dari 7,6 juta, ya hanya 7,6 juta, itu mendapatkan cashback sebesar Rp76.000. Ini akan dikreditkan maksimum 30 hari dari tanggal settlement biasa. Dan juga ada satu hal yang menjadi keuntungan apabila masyarakat melakukan pembelian SR015 khususnya melalui BNI, itu ada program namanya buyback SR015. Harga buybacknya itu akan setara 100%, artinya kalau nilainya di bawah 100% itu akan di buyback 100%. Tetapi kalau harganya di atas 100%, maka nasabah akan mendapatkan sesuai dengan harga pembelian saat tersebut. Ini periode buybacknya ini tanggal 13 sampai 30 Desember 2021. Jadi selain aman, terjamin, dan ada program buyback ini sangat menguntungkan buat masyarakat semuanya. Begitu Mbak Dia. Baik, terima kasih atas statementnya dari Pak Ari Masdianto ya, Kepala Cabang BNI Pacitan. Dan demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama acara Dialog Pagi bersama Ibu Ana Sariasih dan juga Pak Ari Masdianto, yang pastinya menambah pengetahuan kita seputar investasi Sukuk Retail seri 15. Dea juga berterima kasih juga untuk mitra setia yang sudah berpartisipasi baik dari line SMS, WhatsApp maupun teleponnya. Dan sekarang saatnya Dea Maharani pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda harus tahu kapan jadwal pemberian vaksin Sinovac? Januari hingga April 2021 untuk tenaga kesehatan.